Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati seluruh senior, seluruh pakar-pakar, dan juga penggerak koperasi. Sini juga ada Bapak Pris yang insya Allah jadi Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia periode 2024 2029. Dan pada hari ini izinkan saya selaku walaupun belum walaupun saya sudah diberikan mandat oleh Munas Rekonsiliasi, kami dalam waktu dekat kami akan melakukan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan juga akan sudah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi terkait eksistensi Dewan Koperasi Indonesia ke depannya. Baik, pertama-tama saya ingin menggarisbawahi bahwa koperasi saat ini perlu ada gerakan baru. Mungkin lebih populernya ada kata-kata rebranding, upskilling, reskilling, maupun new skilling. Ini menghadapi perkembangan zaman saat ini yang kita ketahui bahwa kita memahami selama 5 tahun antara 2019-2024 koperasi ini pertumbuhannya semakin mengecil. Bahkan terlebih ketika adanya beberapa kejadian yang melibatkan koperasi-koperasi yang tidak pro terkait kepentingan anggotanya. Kita ada beberapa koperasi yang bahkan melakukan tindakan kriminal, pidana, penipuan maupun penggelapan dana anggotanya. Kita tidak bisa sebut salah satunya, kan? Namun saat ini sudah berproses di aparat penegak hukum. Nah, tekad saya bersama teman-teman semua adalah kita ingin mengembangkan koperasi ini ke depan sebagai salah satu uh, bidang usaha yang kita ketahui bahwa koperasi ini bergerak atas nama anggotanya dan untuk anggotanya. Jadi bagaimanapun koperasi ini bergantung dari kebesaran anggota kita sendiri. Nah, sebelum kita ingin memperbesar atau memperbaiki, kita ada beberapa tahapan yang ingin kita lakukan. Pertama adalah kita tumbuhkan trust, kepercayaan publik untuk menjadi anggota koperasi atau bergerak di badan usaha berbentuk koperasi ini. Karena dari peta yang kami dapat, pertumbuhan koperasi dari lambat laun itu semakin mengecil, semakin menurun. Nah, ini diakibatkan hal-hal semacam yang tadi saya sebut dan juga kurangnya pemahaman terkait koperasi itu sendiri. Kami Partai Gerindra di dalam manifesto Partai Gerindra, koperasi adalah salah satu fondasi dasar pergerakan ekonomi rakyat seperti yang digaungkan Pak Prabowo sesuai dengan amanat pasal 33. Bahkan kami Partai Gerindra bukan kami tahu bahwa di dalam Dekopin ini banyak unsur partai politik, mungkin juga teman-teman yang menjadi partisan partai-partai politik. Tapi intinya kami ingin memberitahukan bahwa di dalam partai yang menaungi saya, kami satu-satunya partai yang memiliki koperasi. Koperasi kami namanya Koperasi Garuda Yaksa. Koperasi kami bekerja dan memiliki anggota sejumlah anggota yang ada di menjadi anggota Partai Gerindra, kan. Dan insya Allah implementasi yang telah kami lakukan di dalam koperasi yang kami miliki akan kita kembangkan secara global, secara utuh kepada Dekopin ke depan. Jadi langkah-langkah pertama adalah saya berdiskusi dengan Pak Pris. Pertama adalah restrukturisasi organisasi, kan. Organisasi kita perlu juga mengakomodir semua kepentingan. Karena kita tahu bahwa koperasi ini adalah gotong royong, tidak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu, bergabung bersama, saling memberikan pemikiran bagaimana pengembangan ke depan koperasi ini menjadi satu wadah usaha bersama, kan?
tidak boleh tersekat oleh kepentingan politik maupun kepentingan golongan, kan? Jadi saya berpikir bahwa ini adalah satu hasil rekonsiliasi semua kepentingan, semua tokoh. Saya mengajak kepada senior-senior, mohon kami diberikan juga masukan, kan? Tapi intinya saya selaku ketua umum yang diberikan mandat oleh Munas, kami ingin mengajak anak-anak muda juga, kan, bahwa koperasi ini bukan badan usaha kuno, bukan badan usaha uh, orang orang tua lama kita gitu kan. Tapi ini adalah satu badan usaha yang kita sendiri ikut ada di dalamnya, bukan seperti semacam korporasi-korporasi yang hanya dimiliki oleh beberapa orang bahkan bisa dalam satu kelompok keluarga gitu. Nah, untuk itu kita perlu pertama adalah restrukturisasi dan kedua eh, penguatan trust, kan? Trust itu muncul ketika ada kepastian. Tidak ada satu badan usaha atau seorang berusaha ketika tidak ada kepastian. Yang saya maksud kepastian adalah kepastian kemana arah gerak koperasi ini, apa yang akan dihasilkan, kan? Apa yang akan diberikan, ya. Nah, untuk itu salah satu PR saya, karena saya kebetulan salah satu pimpinan fraksi di DPR RI, kami bertekad untuk menyelesaikan undang-undang koperasi. Nah, disitulah kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita dengan satu regulasi yang akan dituangkan dalam undang-undang. Salah satu contoh bagaimana ntar ke depan kita sistem digitalisasi, sistem reformasi keorganisasian juga proteksi pemerintah juga harus ada di dalam pasal-pasal yang mengakomodir di dalam rancangan undang-undang perkoperasian ke depannya. Dan insya Allah saya bersama fraksi saya akan memperjuangkan undang-undang koperasi ini karena inilah salah satu modal dasar kita untuk trust masyarakat bahwa Dekopin saat ini bukan Dekopin yang asal-asal, tapi Dekopin yang benar-benar memiliki kekuatan hukum baik secara proteksi kepentingan antara pemerintah dan koperasi-koperasi di masyarakat. Sama seperti yang disampaikan Bapak Presiden bahwa salah satu program dasar kita, program dasar pemerintah adalah ingin kembali menguatkan koperasi unit desa. Bahkan beliau berpesan kepada kami agar ke depan koperasi-koperasi ini salah satu yang menjadi tugas pokoknya selain juga memberikan pinjaman kepada para petani, juga memberikan uh, proteksi terhadap hasil pasca panennya. Dan maka itu saya ntar dengan pengurus kita akan berkoordinasi dengan kepala badan pangan, dengan Bulog misalnya, kan, bagaimana petani-petani ke depan bisa terjamin ketersediaan pupuk maupun pasca panennya pembelian gabahnya gitu. Namun itu semua tidak lepas dari juga tadi kembali tadi ke undang-undang perkoperasian tadi. Terus kedua yaitu reskilling, ya. Reskilling itu penting dan kita tidak bisa ber, apa menutup mata dengan perkembangan zaman saat ini bahwa era digital ini menuntut kita juga ikut bersaing dengan korporasi-korporasi besar maupun korporasi menengah, bahwa koperasi ini juga harus ikut uh, di dalam perkembangan zaman. Misalnya apa yang disampaikan Pak Budi Ari, kan, kebetulan kami kemarin uh, membaca bahwa beliau ingin juga yang lagi populer saat ini adalah smelter, pengolahan tambang, kan. Jadi tidak ada salahnya juga ke depan koperasi-koperasi ini bisa juga menjadi pengelolaan tambang juga, kan. Jadi daripada masyarakat-masyarakat di bawah menjadi ilegal, kita ingin juga mewadahi mereka dalam satu koperasi karena di dalam undang-undang Minerba, kebetulan saya pimpinan Komisi 12 yang membidangi Minerba, di sana juga sama ada kewenangan atau ke atau hak masyarakat
mendapatkan izin pertambangan rakyat. Namun pertambangan rakyat ini harus dikelola dengan baik, kan? Nah, misalnya melalui wadah badan usaha milik daerah ataupun BUMDes maupun koperasi, kan? Itu dari sektor-sektor pertambangan. Nah, terlebih lagi dari sektor misalnya kalau kita kaitkan dengan program pemerintah, misalnya Badan Gizi terkait penyediaan eh, apa makan gratis kan, makan siang gratis. Ini juga pemerintah berharap koperasi-koperasi ini menjadi penggerak juga di bawah. Nah, untuk itu kemarin apa yang disampaikan Pak Menteri Koperasi bahwa Presiden juga ingin memberikan dana tambahan untuk koperasi, pergerakan koperasi. Salah satunya adalah untuk menguatkan koperasi-koperasi kita ke bawah ini. Karena beberapa tahun ke belakang, pasca reformasi, kita tahu bahwa koperasi-koperasi ini sudah mulai ditinggalkan. Harapan kita ke depan, koperasi-koperasi ini semakin meningkat dan semakin banyak minat masyarakat untuk bergabung di dalamnya, kan? Untuk itu, reskilling maupun eh, new skilling, new skilling ini ada hal-hal yang juga kita akan kembangkan. Contohnya, misalnya Dewan Koperasi bisa bekerja sama atau kita melakukan studi kepada negara-negara lain yang hebat koperasinya, kan? Bahkan di Jepang, misalnya di sana penggerak pertanian itu hampir mayoritas juga koperasi gitu. Untuk itu, saya ke depan ingin mengajak teman-teman semua, khususnya yang aktif baik maupun senior-senior, untuk mari memberikan masukan kepada kami pengurus baru, kan? Kita gunakan, kita maksimalkan fasilitas pemerintah bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan semua anggota agar perekonomian kita ke depan semakin kuat, kan? Itu. Terus juga kita ingin terkait UMKM, kan. UMKM itu de entar kita juga ingin payungi melalui koperasi-koperasi kita ini, gitu lah. Jadi di dalam UMKM, kan, kebetulan saya dengan Pak Menteri Maman Abdurrahman kebetulan dulu satu komisi, kan, beliau sampaikan bahwa kalau bisa koperasi-koperasi ini juga membina UMKM di bawah. Mereka akan melakukan sertifikasi melalui kementeriannya, dan UMKM yang memang sudah memenuhi standar bisa bergabung dengan koperasi-koperasi yang ada di daerah. Dan juga kita ke depan saya minta kepada Dekopimwil maupun Dekopimda untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Karena bagaimanapun pembinaan maupun pendampingan dari pemerintah daerah itu sangat diperlukan. Kami di Dekopin Pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, namun Dekopim daerah yang seandainya ada kesulitan komunikasi dengan pemerintah daerah bisa disampaikan ke kami dan kami akan bantu fasilitasi. Dan kita terkait kelembagaan dan juga produktivitasnya Dekopin ini sendiri, ke depan ini bergantung terhadap sinergitas kita semua, kan, baik antar semua pihak, antar golongan maupun badan usaha, kan. Makanya kemarin saya sampaikan di dalam penutupan Munas, saya tidak bersedia untuk masuk menjadi anggota apa namanya Kadin, dan walaupun kami ditawarkan, karena kita tidak ingin menurunkan marwah Dekopin ini di bawah Kamar Dagang Indonesia, kan, karena kita setara, kan. Jadi kita berharap bahwa Dekopin ini harus punya marwah, punya legitimasi ke depan, bahwa ini bukan lembaga asal-asal. Bahkan saya berpikir bahwa Dekopin ini jauh lebih lebih mengakar dibanding Kamar Dagang Indonesia. Bukan dalam artian kami ingin mengerdilkan Kamar Dagang, tapi kami mitra sejajar, kan? Bukan kami di bawah Kamar Dagang Indonesia. Maka untuk itu, mari kita sama-sama ini kepada Lapenkop Jatim
Mari kita galang, kita inventarisir semua aset-aset aset-aset koperasi. Karena saya mendengar bahwa sekarang tuh banyak aset-aset koperasi yang sudah raib lah, sudah tidak tahu kemana hilangnya. Saya dapat info di Jawa Timur ada beberapa aset-aset Dekopin yang sudah tidak ada. Mari tolong diinventarisir, kita lakukan akuntabilitas baik aset maupun penggunaan. Jadi kemarin saya koordinasi dengan Ketua Banggar yang juga sekarang jadi Ketua Dewas. Saya pikir kita tidak ingin berharap terlalu banyak atau terlalu saya berani untuk mendapatkan APBN. Karena buat saya kita lebih baik mandiri. Karena bagaimanapun APBN itu hanya stimulus saat aja yang bisa beresiko ke depannya. Untuk itu kita harus menjadi organisasi mandiri, organisasi yang tumbuh karena kita sendiri, karena anggota kita sendiri, dan karena oleh pengurus-pengurus Dekopin itu sendiri. Dan saya bersama-sama Pak Pris dan juga teman-teman yang akan kami umumkan dalam waktu dekat, kami ingin bekerja lebih giat untuk penguapan Dekopin. Dan satu hal lagi, kami ingin, bukan ini hanya gertakan atau ini, tapi kami ingin mengembalikan Dekopin seperti era zaman dulu. Dan Dekopin ketika masih berjaya, dulu memiliki banyak kok KUD, bahkan anggotanya jutaan kan. Nah, kita berharap anggota-anggota jutaan sekarang yang aktif. Ini saya mendapat data dari ini. Anggota yang aktif itu sekitar yang sudah bersertifikat tuh 45.794 unit koperasi dengan jumlah anggota 28 juta kan. Nah, untuk itu kita ingin apakah ini real kan ataukah hanya angka-angka? Nah, inilah yang perlu tadi disampaikan, rebranding, reskilling dan penyesuaian dengan paradigma yang ada saat ini yaitu dengan konsep digitalisasi. Jadi tidak asal kita memasukkan nama tapi betul-betul mereka aktif bisa kita pantau dengan cepat. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya kalau ntar ke depan kita perlu banyak diskusi-diskusi, saya perlu banyak masukan, terutama kepada senior-senior kan, yang jauh lebih memahami saya dari keluarga kecil dari Kabupaten Jember kan. Saya dulu tumbuh dari koperasi unit desa karena keluarga saya keluarga petani. Dulu orang tua saya kalau mau musim biasanya melakukan pinjaman ke koperasi unit desa, bahkan setelah pasca panen beliau juga menjual hasil gabahnya ke koperasi unit desa. Namun sekarang itu semua tiada. Semua saat ini dikuasai oleh korporasi bahkan swasta. Dan di kabupaten saya contoh kami melihat bahwa pembelian gabah saat ini juga sudah semakin brutal dilakukan secara ijon. Masih usia 2 bulan, 3 bulan, mereka sudah bisa dijual per hektar sekian. Nah, untuk itu kita ingin mengajak semua pihak, mari kita kembangkan kembali uh, uh, kejayaan koperasi-koperasi di daerah kan. Saya yakin aset-aset koperasi masih ada. Mari kita data bersama, kita inventarisir, kita aktifkan kembali. Dan kita yakinkan bahwa koperasi adalah satu wadah badan usaha yang memang sangat menjadi concern pemerintah saat ini. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan suatu negara kalau seandainya hanya bisa menciptakan puluhan atau ratusan orang kaya, itu bisa dianggap negara gagal. Mudah-mudahan dengan koperasi ini kita akan bisa menciptakan mungkin tidak kaya tapi berkecukupan. Seluruh anggota koperasi kita menjadi anggota masyarakat yang berkecukupan, punya kepastian usaha, punya kepastian modal, punya kepastian pembeli. Karena bagaimanapun kita Dekopin ini ke depan harus menjadi satu wadah
kita harus berangus pinjaman online maupun lain-lain kan. Dan kita juga harus berangus sistem ijon, sistem rentenir kan. Nah, namun kita juga tidak bisa mengabaikan ada banyak penyimpangan-penyimpangan dan pinjaman-pinjaman terhadap koperasi yang disalahgunakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo juga menghapuskan hutang-hutang masyarakat khususnya kelompok kelompok tani maupun ini yang nilainya kecil-kecil itu dihapuskan. Nah, untuk itu ke depan kita juga ingin uh, meyakinkan pemerintah bahwa di bawah Dekopin kita, insya Allah anggota-anggota kita akan mengikuti prosedur juga menjalankan kewajibannya selaku peminjam kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Lapenkop wilayah Jatim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cikal bakal kita ke depan untuk sering berdiskusi. Karena diskusi tidak harus mahal saat ini. Inilah salah satu contoh contoh apa kecanggihan teknologi. Kita tidak perlu lagi berbiaya besar berkumpul di hotel, tapi pesan sampai, kan? Wah, mungkin ada hal-hal yang penting yang memang satu ketika kita bisa melakukan studi banding, tapi itu pun jika diperlukan. Jika memang kita ingin melihat kenyataan di negara mana yang memang koperasinya ini. Bahkan kita tahu bahwa koperasi ini secara sejarah ini pendirinya oleh orang berkebangsaan Scotland bernama Robert Owen tahun 1771 ya kan sampai 1858 beliau ini. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa koperasi ini sebenarnya di negara di Eropa pun sudah berkembang pesat gitu lah. Kenapa Indonesia malah menghilangkan gitu lah. Ada banyak hal kebijakan-kebijakan di beberapa era kadang kita tidak boleh juga meninggalkan setiap apa kebijakan-kebijakan pemerintah sebelum kita kan. Tidak setiap pemerintah pasti ada kebijakan-kebijakan yang baik. Yang tidak baik kita akan perbaiki, yang sudah baik kita tambahin untuk menjadi lebih baik kan. Sama seperti era Pak Harto, era Orde Baru kita melihat bahwa di sanalah penggerak swasembada kan waktu itu saya masih kecil dan di situ era swasembada pangan itu tercipta bahkan kita sempat ekspor dan alhamdulillah saat ini 1 tahun terakhir ini pemerintah sudah memastikan bahwa tidak akan melakukan impor beras untuk bangsa Indonesia ke depan dan mudah-mudahan juga koperasi-koperasi ini bisa menggerakkan kan memfasilitasi masyarakat juga tugas saya ntar dengan pengurus juga kami akan selain ke menyelesaikan tugas undang-undang koperasi, kami juga akan melakukan sinkronisasi dengan beberapa kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM, kan, dan kementerian lain P2MI bisa juga. Karena kan kita juga tahu bahwa badan usaha itu banyak sekali yang bisa dilakukan sinergi dengan pemerintah. Nah, untuk itu, mari bersama-sama kita besarkan koperasi ke depan dengan Dekopin yang bersih, Dekopin yang transparan, dan Dekopin yang akuntabel, serta mengayomi seluruh anggotanya. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebelum ini kita kasih sambutan yang luar biasa dulu untuk Pak Ketua Umum kita. Luar biasa. Terima kasih. Ah, Bapak, ini saya sangat tercerahkan Pak dari apa yang eh, Bapak sampaikan tadi itu. Karena lengkap Pak. Selain memberi insight baru, motivasi dan komitmen yang begitu kuat. Banyak hal yang ternyata Pak Ketua Umum kita ini bukan hanya seorang istilahnya aktivis itu Pak. Ternyata beliau ternyata sangat akrab dengan dunia koperasi Pak ya. Tadi menyoroti Hmm. ijon,
menerusi ya mungkin sekarang lagi rame Pak ya pinjol dan sebagainya ada koperasi tadi disinggung di dunia luar biasa. Hmm. Izin Bapak, biar tidak kehilangan poin. Ini ada yang dari tadi ada teman Kopma yang mau nanya ke saya udah japri-japri saya ini Pak. Tapi ada beberapa yang mungkin eh, beberapa biar Ibu Bapak sekalian mencatat bahwa satu yang saya catat dari beliau tadi itu adalah koperasi itu adalah membesarkan anggotanya. Fokusnya adalah kebesaran anggota. Jadi Pak Rizky juga menekankan bahwa membesarkan kesejahteraan anggota. Dan tadi satu kata yang sangat mahal Pak, sangat langka. Tapi Bapak menyebutnya adalah trust. Ini Pak, ini trust. Ternyata perlu trust. Nah, trust itu boleh dibangun. Dan kita juga baru tahu Pak ya, ternyata Bapak Presiden sangat komitmen ada Koperasi Garuda Yaksa Pak ya. Itu anggotanya seluruh kader Partai Gerindra luar biasa. Ada saya mencatat dari Bapak ada 7 hal, mulai dari restrukturisasi, kemudian trust, dan satu kata yang tadi Bapak menyampaikan adalah koperasi itu harus besar dengan marwahnya. Ini lama Pak saya tidak mendengar ini Pak. Saya bangga sekali sebagai anak muda Pak. Ini koperasi itu bukan maaf, maaf yang dari Kadin Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita dari Kadin, bukan underline-nya Kadin, tapi kita itu mitra sejajar. Pak Ketua sudah mengawal kita kalau beliau menjadi bagian dari Kadin, seakan-akan kita subsisten daripada Kadin gitu Pak ya. Jadi Betul. kita ini mitra sejajar yang tentu ini harus jaga marwahnya dan bukan lembaga asal-asalan. Ini ibaratnya saya izin Pak nanti mungkin kami akan beritakan ini bahwa koperasi di Kopin bukan lembaga asal-asalan itu Pak ya. Nah, eh, jadi caranya teknisnya ada reskilling, ada new skilling, ada upskilling. Beberapa teknis yang luar biasa. Nanti kita akan coba rangkup lagi. Ada beberapa yang sudah resen. Ini sudah japri saya dari tadi Pak, dari teman Kopma, ada Kopsis. Ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, tidak semuanya ramai di chat ini Pak. Ada yang ngechat japri saya lewat WA, request gitu. Saya bingung ini Pak. Oke, saya persilakan dulu dari teman Bahwa Kopma. bahwa Ya, in- iya Pak. Silakan saya Pak. menyampaikan bahwa Dekopin itu sejajar. Jadi saya sampaikan ketika ada ketua umum menjadi wakil ketua umum Kadin itu tidak lazim karena jadi sama seperti kami di DPR dengan DPD. Tidak mungkin kami anggota DPR menjadi wakil ketua DPD. Kami ini lembaga sejajar, kan? Betul. Jadi kami bukan dalam hal, tapi kalau Kamar Dagang Indonesia meminta salah satu kader kami atau pengurus kami untuk masuk di dalam Kadin, kami persilahkan. Tapi tidak untuk ketua umum. Kalau ketua umum menjadi wakil ketua umum di Kadin, itu sangat tidak lazim, kan? Karena kami bukan subordinatnya Kamar Dagang Indonesia, gitu. Betul. Baik. Terima kasih. Bapak Ketua Umum ini memberi penegasan kepada kita ini dalam rangka kita mitra sejajar saling mempunyai apa ya, posisi yang sama dalam rangka untuk saling mensukseskan bersama. Saya bukan dari subordinat dari salah satu misalkan Kadin. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum. Ini saya memberi gimana ini banyak sekali. Mohon izin Bapak, kira-kira ada waktu berapa lama Bapak? Ini saya menyediakan waktu Bapak ini. Kita ini boleh, ini saya kebetulan ada mau rapat di bawah ini. Kalau ini boleh sedikit enggak apa-apa. Boleh Silakan. Bapak ya, ini saya kasih ada beberapa, ada tiga Pak mungkin maksimal kita batasi. Mungkin yang pertama dari Kop Sharma UIN Sunan Ampel, Surabaya, Koperasi Syariah Mahasiswa Pak, UIN Sunan Ampel. Ya. Ya baik. Kemudian ada dari Ibu Sutriasih ini dari kolom chat. Ini beliau Hmm. pembina Kopsis, Pak. Ini termasuk Kopsis yang sangat besar di Malang dan Hmm. sangat berprestasi. Ibu pembinanya kebetulan di rumah sakit, Pak. Beliau tidak bisa open mic, Pak. Hmm. Gimana mengembangkan Hmm. Kopsis? Karena Kopsis ini generasi muda harus punya tanggung jawab terhadap perkembangan koperasi. Nah, ini beberapa hal nanti Bapak Ibu ya izin nanti bisa bertanya yang lain. Mungkin dua dulu ya Bapak sekalian. Silakan Mbak siapa dari Kopsarma. Silakan. Ya, Ya, silakan. Ya, silakan. Yang dari oh, mic-nya nggak bisa dinyalain. Oh ya, ini
Mohon maaf Pak, ini mic-nya lagi trouble. Tadi ada pertanyaan Pak lewat kolom chat saya Pak di Zoom saya. Apa komitmen Dekopin terhadap koperasi mahasiswa, Bapak? Itu ada pertanyaan Bapak sangat singkat, eh, di mana kami lahir juga dari Kopma dan embrio-embrio leader-leader koperasi itu banyak juga dari Kopma. Cuman ini ada pertanyaan, apa komitmen Dekopin terhadap pengembangan Kopma? Mungkin seturut Pak ya dengan Kopsis tadi Pak, koperasi siswa. Ada banyak pertanyaan karena mata pelajaran koperasi sudah tidak ada lagi di tahu saya Pak ya di sekolahan. Nah, ini apakah ini masuk dari RUU tadi Pak disinggung masalah edukasi yang Bapak sampaikan tadi itu. Kemudian ada juga dari ini ada ini ada di ada resen nih dari Aceh sama dari Dekopinda mungkin dari Aceh dulu. Saya rangkum langsung saja Bapak ya izin. Silakan Pak Naza dari Aceh dari dua tadi. Silakan Pak Naza atau Ibu Naza dari Aceh. Jauh ini Pak sekali dari Aceh. Silakan Bapak atau Ibu perkenalan dulu. Silakan Pak bisa langsung open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bambang dan Pak Ya, Fis. Ya, saya dari Aceh, dari Dekopinda Aceh Timur. Mungkin singkat saja Pak, karena waktu kita terbatas. Langsung saja saya ingin mengatakan bahwa kita ini tadi dinyatakan setara dengan Kadin. Maka untuk itu usulan kami dalam undang-undang perkoperasian nantinya bisa disampaikan juga adanya koperasi ini bisa melakukan penanaman modal asing, Pak. Nah, ini yang selama ini masih kendala ya. Kita mau ekspansi, kita mau mendapatkan bisa ya. modal itu, mungkin kita masih kendala di perkoperasian, belum bisa melakukan PMA. Mungkin itu saja Pak singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Naza dari Dekopinda Aceh, Aceh Timur ya. Oke, terima kasih. Ada satu lagi dari Ibu Firdaus. Silakan Ibu. Hmm. Masih mute Bu? Ya, Di mute. masih mute Bu, masih di mute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat ketemu lagi Pak Bambang. Saya dari J, Kediri. Bu. J, J. Pak Ketua Harian, Pak Priski, terima J. kasih. Ya, Ibu. sekarang ini yang kebetulan di Kota Kediri ini kalau koperasi yang besar-besar sekali itu tidak terlalu banyak kecuali hanya punya gudang garam. Dan gudang garam pun juga sudah di bawah Dekopinwil begitu. Tapi setiap kali RAT pada musim-musim RAT ini kami selalu dapat undangan untuk bisa mengikuti dan menghadirinya. Nah, yang menjadi pemikiran buat saya kebetulan saya ini juga berkeinginan, saya secara pribadi sebagai Ketua Dekopinda Kota Kediri ini berkeinginan bahwa para pemuda itu punya melek koperasi. Jadi seperti barangkali kita-kita dulu yang KUD itu luar biasa, koperasi-koperasi luar biasa juga. Bahkan kemarin di era kegiatan tutup tahun kami menyelenggarakan apa namanya jambore koperasi untuk milenial ya. Alhamdulillah undangan yang kami sebar 150 yang hadir 103 dan mereka baru mengerti bahwa bagaimana sih berkoperasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang jadi beban pemikiran saya adalah pemerintah dalam hal ini memberikan mereka pada tanya gimana sih cara saya membuat koperasi pada koperasi itu gitu. Nah, yang menjadi beban karena di pemerintah sendiri itu aturannya adalah semua dibuat gebiah sama. Jadi itu kalangan pengusaha, kalangan mahasiswa atau kalangan menengah di bawah itu modalnya adalah minimal 15 juta. Nah, bagi kalangan anak muda tentu itu sangat amat memberatkan. Nah, ini mungkin barangkali titip saya kepada panjenengan dalam hal ini mungkin Mas Dewan ya sebagai ketua fraksi juga itu regulasi itu harus dibenahi, dibedakan begitu. Karena koperasi yang bermunculan kawula-kawula muda ini yang pengen itu banyak sekali. Kan sekarang sudah banyak yang namanya kafe-kafe anak muda itu yang punya kedai-kedai kopi. Tapi kalau diukur dengan
angka 15 juta untuk mulai berdiri, tentu mereka akan mundur, tidak berani untuk berdiri koperasi. Itu titip saya kepada panjenengan, ketum dan ketua harian, barangkali bisa menjadikan pemikiran benar, karena saya yakin era ke depan ini adalah eranya anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak sekalian, mohon maaf sementara kita cukupkan karena Bapak Ketum tidak punya waktu yang lebih banyak lagi. Silakan Bapak. Baik, pertama saya jadi teringat nih Kopsis dan Kopma ini kan. Jadi dulu kita ini dari kecil kan suka menabung di koperasi kan. Nah, itu sudah hilang dulu kan kita menyisihkan kan sehari kita taruh 100 buat koperasi. Nah, ini yaitu tadi kembali ke branding tadi bahwa koperasi ini dianggap satu bentuk tempat, salah satu kan koperasi ini tempat menyimpan maupun meminjam. Namun selama ini kita kalah branding dengan badan-badan usaha, bank kan, bahkan kita kalah jauh malah dengan pinjaman online, ya. Pinjaman online itu malah yang bunganya nggak karu-karuan, bahkan menjadi sekarang jadi momok masyarakat kan, yang menjerat masyarakat. Nah, ini karena kita meninggalkan apa yang sudah dirintis oleh pendahulu kita, Bung Hatta, bahwa koperasi itu soko guru ekonomi. Nah, untuk itu kita salah satu yang saya selalu tekankan trust. Trust rebranding itu akan berlaku ketika trust itu ada, kepercayaan itu ada. Tapi kalaupun kita branding sedemikian rupa, kita mau melakukan iklan melalui Telegram atau apapun, tapi ketika trust itu tidak ada, itu akan menjadi percuma gitu. Untuk itu komitmen saya kepada anak-anak muda, ini salah satu target kita, Kopsis, Kopma maupun anak-anak Gen Z gitulah, bahwa ayo kita melakukan kegiatan bersama koperasi, karena koperasi akan memiliki wadah kemana-mana jurusannya. Misalnya kan tadi disampaikan ada dua hal ya, saham maupun terhadap fasilitas dari negara tersebut kan, ketentuan regulasi. Nah, untuk itu kita ingin kalau saham kita dibolehkan kan. Nah, tapi duluan butuh perusahaan yang dengan modal ventura kan. Di dalam regulasinya ini diperbolehkan. Tapi kita akan lakukan penguatan di dalam RUU Koperasi. Contoh tadi terhadap yang disampaikan Bu Firdaus. Saya ini wong deso, saya tahu kan ini. Kebetulan saya di dapil saya itu dekat dengan teman-teman UMKM. Saya kemarin Komisi 7 memiliki mitra namanya Kementerian Perindustrian. Saya menyatakan bahwa negara tidak adil, kan? Pengusaha-pengusaha kecil seperti pengusaha nastar, kan? Bahkan apa namanya, es boba, itu mereka harus beli gula konsumsi yang harganya jauh lebih mahal dari gula rafinasi, gula atau gula industri. Nah, ketika saya tanya kenapa tidak boleh, oh yang diperbolehkan hanya koperasi, kan? Nah, koperasi mana aja yang nggak ada? Ternyata hak yang diberikan hanya dari 3,5 juta gula industri yang diperuntukkan oleh negara itu hanya diperuntukkan kepada beberapa perusahaan besar seperti Coca-Cola dan lain-lain. Bagaimana kita bisa mengayomi UMKM ini ketika mereka tidak memiliki fasilitas dari negara tersebut, gitulah. Untuk itu di dalam Permendak dinyatakan diperbolehkan koperasi. Nah, ini yang tidak disosialisasikan oleh teman-teman pakar-pakar koperasi, bahwa koperasi itu memiliki hak. Jadi koperasi ini bahkan di Undang-Undang Minerba, salah satu pemberian hak tambang rakyat itu tidak hanya ormas. Di situ ada UMKM dan juga ada koperasi. Jadi di setiap regulasi sebenarnya koperasi itu udah dimasukkan.
Namun sampai saat ini pemahaman masyarakat di bawah dan trust masyarakat di bawah itu kecil karena pertama yaitu tidak ada tujuan untuk mengayomi serta meyakinkan mereka, kan? Ini saya sampaikan di forum ini. Di Undang-Undang Minerba aja itu koperasi ada hak untuk mendapatkan konsesi, kan? Jadi sebenarnya perlakuannya sudah ada kekhususan. Bahkan di pemberian gula industri itu hanya diberikan oleh koperasi selain pabrikan, kan? Selain pabrik makanan minuman itu harus koperasi. Nah, koperasi-koperasi inilah yang kami akan perjuangkan. Misalnya untuk di Jawa Timur, kan? Nah, saya akan minta datanya ke Kementerian Perdagangan, Kemenperin, ke Dirjen Agro, koperasi-koperasi mana yang mendapatkan kuota gula rafinasi. Seharusnya koperasi-koperasi inilah yang harus bisa merekrut UMKM-UMKM ini. Jadi minat mereka untuk bergabung dengan koperasi akan semakin besar. Minimal lah, bahasa Jawanya ono gunane lah melok koperasi gitu loh. Jadi kalau selama ikut koperasi hanya diminta KTP terus hanya untuk tujuan-tujuan ini, akhirnya mereka oleh oknum-oknum inilah yang menjadikan koperasi ke belakang semakin tidak dipercaya. Nah, salah satu yang ini saya dengan Bu Firdaus, oh ya, saya ini Bu Firdaus, saya lupa menyampaikan selamat kepada keponakannya, eh, ini Mas Hakim, kebetulan teman saya, kan. Jadi salah satu fasilitas negara itu yang harus mari teman-teman semua pelajari di dalam satu regulasi. Di hampir semua regulasi itu sebenarnya koperasi itu punya kekhususan. Namun sampai saat ini entah kita salah kelola ataukah kita salah mensosialisasikan ke masyarakat, kan? Itu contoh kecil terkait yang tadi saya sampaikan. Fasilitas gula industri. Itu selisihnya per kilo antara 5 ribuan dengan gula konsumsi. Nah, kenapa UMKM-UMKM ini tidak kita fasilitasi? Ayo gabung dengan koperasi. Ntar kita berikan ke UMKM-UMKM ini kuota gula rafinasi, bisa beli gula rafinasi di sini. Tapi kalian simpan juga hasil pembeliannya di kita juga, hasil penjualannya. Tuh. Jadi kita tidak bisa karena prinsip dagang itu jelas di mana kita ikut di situ harus ada keuntungan, kan? Tidak mungkin hanya asal ikut. Apa yang harus kita sosialisasikan baik Dekopimwil, Dekopimda, kan? Sosialisasikan ke masyarakat khususnya pelaku usaha, usaha UMKM, kita sampaikan, ayo gabung dengan koperasi kita. Baik tidak hanya petani, pengusaha-pengusaha kecil, kan yang sifatnya mereka perseorangan, kan mereka hanya badan usaha kelompok, kan, ibu-ibu yang usaha kue-kue kecil, mari kita ajak, kita kolaborasi semua, kan. Kita berikan fasilitas-fasilitas yang memang secara regulasi dimiliki atau diperuntukkan untuk koperasi itu sendiri. Dan terhadap tadi koperasi siswa, koperasi ini hampir sama. Teman-teman kita kan tahu semua bahwa adik-adik kita semua sekarang sangat kritis. Mereka pasti sebelum mau bergabung ataupun ingin ini koperasi, minimal pengurus koperasi di sekolah pertama kan akan disampaikan, kalau bahasa orang kampung tuh aku oleh opo ikut ini, kan? Aku dapat apa, kan? Tapi kalau hanya aku suruh nabung, aku tidak dapat apa-apa ya nggak ini. Minimal kalau kita sampaikan, oh koperasi ini uangnya kita belikan untuk pengadaan seragam, kan? Nah, ntar kita kerjasamakan dengan apa namanya, sekolah, kan, melalui dinas bahwa pembelian seragamnya tidak. Nah, ini yang kadang kita sedih juga, Bu Firdaus. Kan kadang ada oknum-oknum kepala sekolah yang tetap ingin bermain dengan ini dengan apa namanya? Dengan swasta. Maka itu
solusi satu-satunya adalah di RUU Koperasi ini, di mana di situ harus di satu lembaga negara ketika ada koperasi itu diwajibkan bisa sinergi, hampir sama dengan ketentuan sinergi BUMN, kan? Ketika ada barang punya anak perusahaan, misalnya Garuda, dia wajib membeli dengan BUMN-nya, kan? Dengan Pertamina. Nah, misalnya sekolah di dalam regulasi atau PP-nya ntar kita bikin turunannya bahwa ketika ada satu sekolah ada koperasinya itu diwajibkan minimal ada fasilitas tidak perlu tender lah. Jadi kalaupun harganya agak mahal, keuntungannya buat anggotanya juga, kan? Nah, itu yang saya sering ditanya oleh teman-teman karena kebetulan kemarin ada berkeluh kesah, ada satu NGO menyampaikan, kok proyek Pertamina beli sama Patraniaga dan harganya lebih mahal sedikit, ada sekitar 5% dari swasta. Saya sampaikan, Patraniaga itu anak perusahaannya. Jadi itu tidak disalahkan. Kenapa? Karena keuntungannya tetap akan lari ke Pertamina juga. Sama halnya dengan koperasi, kan? Kalau seandainya ada satu regulasi, kan, sekolahan diperbolehkan langsung belanja seragam atau apa dari ini, atau minimal koperasi ini membeli dari UMKM sebelah, bekerja sama dengan UMKM untuk ditaruh seragam, buku atau lain-lainnya di koperasi itu. Nah, ketika ada kepastian pembeli, ada proteksi, ada regulasi yang memayungi, insya Allah saya meyakinin semua orang, oh, lebih baik ikut ini daripada beli saham atau ikut perusahaan-perusahaan yang masih belum pasti. Ya, jadi pada prinsipnya kepastian itu adalah satu satu dasar untuk menumbuhkan trust masyarakat untuk ikut. Ketika tidak ada kepastian, ketika kita hanya berdiskusi soal apa namanya, ayo ikut koperasi, tapi tidak ada yang pasti. Ntar pasti pertanyaannya mereka, apa yang saya dapat? Apa yang pasti? Kita misalnya contoh kita ajak KUD, kita ajak poktan-poktan untuk gabung ke koperasi. Pasti pertanyaannya, ketika kami ikut koperasi Anda, ikut koperasi, apa fasilitas yang kami dapat? Nah, disinilah kita bisa menjelaskan. Bapak bisa dapat fasilitas pupuk subsidi, kan? Bapak bisa pinjam uang di sini, tapi gabahnya kita beli, ya kan? Kita apa namanya? Kita akan sub ke badan urusan logistik atau badan pangan. Nah, disinilah kita sinergi itu saling ini. Pada intinya saya berharap ke depan di masa sidang yang akan kita mulai tanggal 20 ke depan ini, kita berharap rancangan undang-undang koperasi yang sudah menjadi masuk prolegnas, kita akan bahas untuk menjadi usul inisiatif DPR. Dan saya berharap kepada senior-senior kan yang sudah malang melintang di koperasi, kami yang muda-muda ini, tolong berikan kami masukan, kan? Karena bagaimanapun pengalaman-pengalaman senior-senior sangat berharga buat kami, kan? Kami saling mengisi. Tolong kita benar-benar sempurnakan undang-undang perkoperasian ini sesuai dengan kondisi zaman yang saat ini untuk menimbulkan trust masyarakat, kan. Kalau rebranding, reskilling, kan, new skilling itu satu hal yang tidak terlalu sulit, kan. Nah, namun trust ini yang sangat sulit, kepercayaan ini yang sangat tinggi. Jadi tadi saya juga sampaikan, mohon maaf kepada teman-teman yang ikut Kadin, saya menyampaikan bahwa kita sejajar. Tapi kalau ada teman-teman Dekopin yang diminta atau ikut di sana tidak apa-apa. Tapi saya menghimbau kepada teman-teman ketua Dekopimda maupun ketua Dekopimbil jangan pernah atau jangan sampai jadi organisasi masuk pengurus sebagai wakil atau apapun karena sejajar. Tapi kalau dari Dekopimda maupun Dekopimbil mengirim anggota untuk menjadi pengurus di sana itu tidak ada masalah.
Itu. Mungkin itu dari kami. Ya, makasih ya Bu ya. Makasih Baik. Pak Ricardus, Pak Sugianto, Pak Mada, Mas Jainal, Ah, dan juga baik. yang lain. Ya. Mohon masukannya selalu kan. Ini Ya, untuk perkoperasian ke depannya. Terima baik. kasih. Terima kasih, Pak. Eh, Terima kasih Bapak Ketua Umum. Ada dua pertanyaan Pak, tapi agak menyimpang dari topik sekaligus mungkin closing. Dari YouTube Pak, karena YouTube nggak bisa masuk Zoom-nya, apakah berkenan Ya, dibacakan Pak? boleh. Baik Pak. Yang pertama ada ini dari Mbak Feris ya, Bu atau Bapak ini Pak Feris itu menyampaikan Pak, di masa yang lalu kan terkait dengan mungkin dualisme di Kopin ini Pak, kan ada surat dari Kemenkop sehingga kita membangun sinergi itu agak sulit karena pemerintah mengambil, saya tidak tahu posisinya, mengambil jaga jarak atau tidak berpihak atau apa, sehingga ada yang APBD-nya tidak bisa diinikan atau kerjasama apapun karena dualisme ini, akhirnya tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah atau tidak berkolaborasi dengan pihak yang lain karena ini sebelah mana ini begitu Pak. Izin Pak ini. Yang kedua ini bagaimana koperasi ini bisa berpartisipasi dalam program MBG Pak. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Saya. Terima kasih Pak, itu dari dua dari YouTube yang bisa kami sarikan dari sekian banyak pertanyaan. Sekaligus mungkin Bapak mohon izin sebagai closing statement yang bisa Bapak sampaikan kepada kita semua gerakan koperasi seluruh Baik. Indonesia. Silakan Bapak. Baik, pertama saya ingin menyampaikan dualisme itu terjadi karena ada ketidaktegasan ke ini. Tapi saya meyakinkan ini tugas saya. Saya selaku yang mendapatkan mandat dari teman-teman Dekopin yang sudah melakukan Munas. Insya Allah kami akan tidak ada lagi dualisme. Kami sudah sampaikan ke semua pihak bergabung. Tidak boleh ada sekat. Saya di sini berdiri bukan atas nama Gerindra, bukan atas nama uh, perwakilan dari Pak Prabowo, tapi kami berdiri sebagai anak bangsa yang peduli koperasi. Kan saya kecil juga ya besar dari uang koperasi KUD di ini. Bahkan rumah saya sebelah saya itu ini koperasi. Nah, untuk itu dualisme itu tidak akan terjadi, kan? Dan kami akan meminta dualisme itu terjadi ketika kementerian itu sendiri tidak atau pemerintah itu tidak menyatakan dengan lugas. Dan insya Allah tidak akan terjadi saat ini. Terlebih Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa koperasi harus aktif kembali. Itu disampaikan ke Pak Budi Ari. Nah, terus kedua juga kepada teman-teman Dekomil, jangan terlalu berharap dengan APBD, kan? Karena bagaimanapun itu yang namanya anggaran kita tidak apa-apa, kan? Saya akan memfasilitasi melalui fraksi saya, bahkan ketua dewas juga dari fraksi PDIP, mungkin kita akan sama-sama melakukan koordinasi ke semua tingkatan. Saya misalnya di beberapa kabupaten kami punya pimpinan DPRD, punya bupati atau wakil bupati. Mohon maaf Bu Firdaus kan. Itu kebetulan juga kemarin kita berbeda. Tapi untuk Dekopin saya yakin Fernanda dengan wakilnya si ini insya Allah bisa bekerja sama. Sekat-sekat perbedaan politik harus dihilangkan. Di sini tidak boleh kita berbicara terkait kepentingan politik, tapi kepentingan anggota koperasi itu sendiri. Terus jadi yang kedua soal badan gizi ya. Ini program makan gizi, makan gratis ya, MBG ya, Makan bergizi gratis ya makan Bapak. bergizi. Itu memang salah satu programnya kepada Dekopin, kepada koperasi. Kenapa kemarin itu Menteri UMKM koperasi menyampaikan dijanji diberikan uh, entah ini ya, tapi saya klarifikasi ke Pak Ferry menyatakan sama bahwa Pak Prabowo ingin memberikan tambahan dana untuk Kementerian Koperasi untuk memfasilitasi salah satu itu, kan? Jadi yang tadi saya sampaikan UMKM ini kita ajak kerjasama. Jadi ntar kita akan berikan sharing juklak dan juknisnya, kan? Terkait bagaimana itu kalau nggak salah 3.000 meter, kan?
menyediakan lahan, terus habis gitu Badan Gizi akan membangun. Tapi inti teknisnya ntar saya sampaikan ke Pak Dadan. Tapi salah satu concern kita itu koperasi yang memfasilitasi. Bahkan pemerintah sendiri menyampaikan dana tambahan itu salah satunya untuk itu penguatan itu makan gratis untuk siswa itu gitu. Nah, untuk itu sebenarnya jangan jangan pernah merasa bahwa koperasi kita malah pemerintah ingin melibatkan BUMDes atau koperasi, kan? Di situ malah swasta tidak tidak masuk ke klaster kedua, gitu loh. Nah, mohon kepada Dekopimil, karena itu ada ketentuannya, kan? Jadi kalau tidak salah itu di tiap 3.000 siswa itu ada satu dapur umum, kan? Nah, dapur umum inilah yang akan bisa difasilitasi oleh koperasi-koperasi itu sendiri, gitu. Jadi saya pastikan bahwa koperasi bisa ikut di situ. Dan koperasi salah satu yang menjadi prioritas Pak Prabowo itu badan usaha milik desa, koperasi, UMKM itu adalah satu-satunya yang akan dikuatkan oleh Pak Prabowo ke depannya. Itu. Terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan kepada seluruh insan koperasi, terutama sahabat-sahabat semua, mari kita bergandengan tangan menguatkan koperasi ke depan, menumbuhkan trust masyarakat, baik kalangan senior maupun kalangan junior, adik-adik kita, bahwa koperasi inilah konsep ekonomi yang paling tepat di Indonesia, konsep ekonomi gotong royong, karena koperasi ini bergerak oleh anggota dan dinikmati oleh anggotanya sendiri. Koperasi berbeda dengan korporasi yang hanya bisa dimiliki atau dinikmati oleh segelintir pihak. Di sini kita memiliki semua, dan semua anggota memiliki hak yang sama, memiliki fasilitas yang sama, bahkan memiliki hak mendapatkan keuntungan yang sama. Untuk itu, mari kita bersama-sama dari sekarang sampai 2029 ke depan, koperasi di bawah Dekopin menjadi garda terdepan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan seperti yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi